Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ini adalah majelis yang kedua di pelajaran kita Matan Fadlul Islam karya Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, dan kita terhenti di bab yang kedua di perkataan beliau, babu wujubid dukhuli fil Islam. Artinya bab wujub, wajibnya, ad-dukhul, masuk, fil Islam, ke dalam agama Islam. Bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam. Dan maksud dari bab ini adalah penjelasan tentang hukum memeluk agama Islam. Dan memeluk agama Islam adalah sebuah kewajiban. Dan Islam yang dimaksud di sini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah bab ini kita akan sampai kepada bab tafsiri al-Islam. Dan di sana Islam memiliki dua makna. Akan tetapi Islam yang dimaksud di dalam bab yang kedua ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memeluk agama Islam atau masuk ke dalam agama Islam adalah dengan menjalankan hukum-hukum Islam dari sisi akidahnya dan syariatnya. Penulis dalam bab ini membawakan 8 dalil. Dalil yang pertama adalah wa qaulullahi ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, waman, dan siapa saja, yabtaghi, mencari, ghairal islami dinan, agama selain Islam, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka sekali-kali tidak akan diterima. Falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang itu di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Ali Imran ayat 85. Sisi pendalilan ayat ini untuk bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam, karena di dalam ayat ini berisi ancaman bagi siapa saja yang tidak memeluk agama Islam. Dan di dalamnya juga ada ancaman bagi yang mencari agama selain agama Islam. Dan ancaman yang menyebabkan kerugian di ayat ini tidaklah terjadi kecuali karena meninggalkan hal yang wajib. Maka ketika memeluk agama selain agama Islam akan diancam kerugian, maka memeluk agama Islam adalah sebuah kewajiban. Jadi sisi pendalilan ayat ini untuk bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam adalah karena orang yang tidak mau memeluk agama Islam, dia akan merugi.
Dan seorang hamba tidak mungkin lepas dari kerugian ini kecuali dia memeluk agama Islam. Maka dari sini memeluk agama Islam adalah sebuah kewajiban. Dalil yang kedua yang penulis sampaikan, wa qauluhu ta'ala innad dina indallahil Islam. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Sisi pendalilan ayat ini untuk bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam karena seorang hamba diperintahkan untuk beribadah. Dan ketika beribadah, dia harus memiliki agama. Dan agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Maka memeluk Islam adalah sebuah kewajiban. Ini sisi pendalilan. Dalil yang kedua untuk bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Dan cara beribadah itu dijelaskan di dalam agama. Dan agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Maka memeluk Islam adalah sebuah kewajiban. Dalil yang ketiga yang penulis sampaikan adalah wa qauluhu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ya, dan juga firman Allah Ta'ala, dan bahwa ini yang kami perintahkan adalah sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, karena itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Quran surat Al-An'am. Kemudian beliau bawakan perkataan Mujahid, qala Mujahidun as-subulu al-bid'u wasyubuhat. Imam Mujahid rahimahullah berkata, as-subul di ayat wala tattabi'us subul. As-subul maksudnya adalah amalan-amalan bid'ah dan syubhat-syubhat. Dan sisi pendalilan ayat surat Al-An'am untuk bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam dari dua sisi. Sisi yang pertama di firman Allah Tabaraka wa Ta'ala fattabi'uh, maka ikutilah ia. Ia kembali kepada sirati mustaqimah, maka ikutilah jalan yang lurus. Dan telah sahih dari Nabi SAW dari hadis Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, as-siratu huwal Islam. Sirat maknanya adalah Islam. Maka makna ayatnya adalah maka ikutilah Islam. Dan redaksi maka ikutilah Islam adalah kata kerja, perintah. Dan kata kerja perintah hukum asalnya adalah menunjukkan kepada kewajiban. Maka wajibnya memeluk agama Islam, maka masuk ke dalam agama Islam adalah sebuah kewajiban. Maka memeluk agama Islam adalah sebuah kewajiban. Sisi pendalilan yang pertama dari ayat
Untuk bab ini diulang ya, di firman Allah tabaraka wa taala, fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Ia kembali kepada jalanku yang lurus atau sirati mustaqimah. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Nawas ibn Sam'an yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, as-siratu al-Islam. Sirat itu Islam. Maka makna ayatnya adalah maka ikutilah Islam. Dan ikutilah adalah kata kerja perintah. Dan hukum asal kata kerja perintah adalah menunjukkan kewajiban. Maka memeluk agama Islam adalah sebuah kewajiban. Sisi pendalilan yang kedua di ayat ini di surat Al-An'am adalah di firman Allah tabaraka wa ta'ala, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti as-subul. As-subul bentuk jamak dari sabil. Sabil artinya jalan. Subul berarti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan selain Islam. Dan redaksinya wala tattabi'us subula adalah larangan. Dan setiap larangan mengandung kebalikannya. Ketika misalkan kita bilang jangan duduk, berarti diperintahkan untuk berdiri. Ketika kita mengatakan berdirilah, jangan berdiri, maka artinya duduklah. Maka ketika Allah menyatakan dan janganlah kalian mengikuti as-subul, larangan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, melazimkan kebalikannya, yaitu harus mengikuti jalan Islam saja. Maka dari sini memeluk agama Islam adalah sebuah kewajiban. Karena setiap larangan mengandung perintah kebalikannya. Ya, ini kaidahnya ya. Insya Allah nanti kita sampai dalam matan al-waraqat, matan usulul fikih, di sana dijelaskan bahwa setiap larangan mengandung perintah kebalikannya. Dan kita ambil manfaat ilmu itu dalam pendalilan dalil ini ya. Wala tattabi'u as-subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Larangan melazimkan perintah, yaitu mengikuti satu jalan saja, jalan Islam. Maka dari sini memeluk agama Islam adalah sebuah kewajiban. Kemudian beliau membawakan perkataan Mujahid. Dan Mujahid ini nama lengkapnya adalah Mujahid ibnu Jabar al-Makki. Mujahid ibnu Jabar al-Makki, salah satu tabi'in, murid dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan as-subulu al-bid'u wasyubuhat. Beliau mengatakan jalan-jalan yang lain yang ada di ayat Quran surat Al-An'am maknanya adalah bid'ah dan syubhat. Dan apa yang diucapkan oleh Mujahid adalah sebagian makna untuk kata as-subul. Dan apa yang dikatakan Mujahid, muridnya Ibnu Abbas ini, adalah sebagian makna untuk makna as-subul. Karena lafal as-subul, jalan-jalan selain agama Islam, sifatnya umum, mencakup hal yang menyelisihi siratal mustaqim. Lafal as-subul umum, mencakup semua hal yang menyelisihi as-siratal mustaqim. Maka masuk di dalamnya kekufuran, kebid'ahan, dosa besar dan dosa kecil. Jadi dari sini kita faham bahwa sebagian salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ketika mereka
menafsirkan sebuah ayat, terkadang mereka menafsirkan ayat itu dengan sebagian makna yang terkandung dari ayat tersebut. Sebagaimana yang dikatakan sama Mujahid di sini, as-subul adalah bid'ah-bid'ah dan syubuhat-syubuhat. Padahal as-subul umum, mencakup semua hal yang menyelisihi as-siratal mustaqim, mencakup kekufuran, kebid'ahan, dosa besar dan dosa kecil. Akan tetapi Mujahid mengkhususkan dua hal ini karena dua hal ini adalah yang paling sering terjadi di kalangan ahli Islam. Bid'ah dan syubhat, dua hal ini adalah dua hal yang laku di kalangan ahli Islam. Adapun syirik dan dosa besar, mereka masih mewaspadainya ya. Jadi ala kulli hal intinya adalah perkataan Mujahid, penafsiran Mujahid untuk kata as-subul adalah sebagian makna as-subul. Bukan seluruh makna as-subul di ayat ya, wala tattabi'us subula. Bukan artinya janganlah kalian mengikuti bid'ah-bid'ah dan syubhat. Bukan makna as-subul hanya bid'ah-bid'ah dan syubhat. Karena as-subul adalah lafal umum, dia adalah seluruh hal yang menyelisihi as-siratal mustaqim. Masuk di dalamnya kekufuran, kesyirikan, al-kabair dan as-saghair, dosa besar dan dosa kecil. Akan tetapi Mujahid memberikan tekanan as-subul itu maknanya bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat karena dua hal ini yang laku di kalangan kaum muslimin. Adapun kesyirikan dan dosa besar, maka mereka masih mewaspadainya ya. Kemudian penulis membawakan dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun akhrajahu wa fi lafdhin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan dari Aisyah, wa an Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berbuat muhdats, yang mengada-adakan apa saja yang tidak terdapat di dalam urusan agama kami ini, maka itu tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat lain disebutkan siapa saja yang mengerjakan amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka itu tertolak. Sisi pendalilan hadis ini untuk bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam, bahwa di dalamnya hal yang muhdats atau yang diada-adakan dalam agama tertolak dan terlarang. Bahwa di dalam hadis ini perkara yang muhdats, yang diada-adakan dalam agama, tertolak dan terlarang. Maka kebalikan dari larangan ini adalah jangan mengada-ada dalam agama. Maka kebalikan dari larangan ini adalah jangan mengada-ada dalam urusan agama. Itu berarti memegang erat dengan ajaran-ajaran Islam, dan ajaran-ajaran Islam tidak sah kecuali dengan Islam. Maka memeluk Islam adalah sebuah kewajiban. Maka memeluk Islam adalah sebuah kewajiban. Dari sana ya. Jadi di sisi pendalilan hadis Aisyah ini, bahwa yang diada-adakan di dalam agama ini tertolak dan terlarang. Kita pakai kaidah tadi, setiap larangan ada perintah kebalikannya. Maka janganlah kita mengada-ada dalam urusan agama. Kita berjalan dengan agama yang murni, syariat-syariat Islam yang murni.
Dan syariat-syariat Islam tidak berguna kecuali dengan Islam. Maka memeluk agama Islam adalah sebuah kewajiban. Kemudian penulis menyebutkan dalil yang kelima. Penulis menyebutkan dalil yang kelima. Beliau mengatakan walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ini dalil yang kelima. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku niscaya masuk surga kecuali siapa saja yang enggan. Mereka bertanya, para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa saja yang taat padaku niscaya masuk surga, dan siapa saja yang durhaka kepadaku maka ia enggan masuk surga. Sisi pendalilan hadis ini untuk bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam dari dua sisi. Sisi yang pertama, di perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap umatku akan masuk surga. Setiap umatku akan masuk surga, atau siapa saja yang taat padaku. Afwan ya. Sisi pendalilan hadis ini untuk bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam dari dua sisi. Sisi yang pertama ada di sabda Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang taat kepadaku niscaya masuk surga. Dan masuk surga tidaklah diraih kecuali dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Masuk surga tidaklah terjadi kecuali dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Dan perintah yang paling besar tanpa terkecuali adalah Islam. Dan perintah yang paling besar tanpa terkecuali adalah Islam. Maka memeluk agama Islam adalah sebuah kewajiban. Sisi pertama di hadis ini yang menunjukkan wajibnya masuk ke dalam agama Islam adalah di sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang taat padaku niscaya masuk surga. Dan masuk surga tidaklah terwujud kecuali dengan mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Perintah yang paling besar tanpa terkecuali adalah Islam. Maka masuk ke dalam agama Islam, memeluk agama Islam adalah sebuah kewajiban. Sisi yang kedua, sisi pendalilan yang kedua hadis ini untuk bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam adalah di sabda Nabi berikutnya, wa man 'asani faqad aba. Dan siapa saja yang durhaka kepadaku maka ia enggan masuk surga. Dan durhaka kepada Nabi adalah dengan tidak mengindahkan hal-hal yang dibawa oleh Nabi. Dan durhaka kepada Nabi adalah dengan tidak mengindahkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi. Dan ajaran yang paling besar yang dibawa oleh Nabi adalah Islam. Maka barang siapa yang tidak Islam, maka dia telah durhaka kepada Nabi. Dari sisi sinilah masuk ke dalam agama Islam adalah sebuah kewajiban. Dari sisi sinilah maka masuk ke dalam agama Islam adalah sebuah kewajiban.
Kemudian dalil yang keenam yang penulis sebutkan di bab ini adalah wa fi sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nasi ila Allah thalatha mulhidun fil harami wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah wa muttalibu dami imri'in muslimin bighairi haqqin liyuhri qadamah. Rawahul Bukhari. Dan disebutkan dalam kitab As-Sahih, dan disebutkan atau kalau kita baca Arabnya wa fis sahih, dan di dalam As-Sahih. Telah berlalu di majelis pertama, As-Sahih memiliki dua makna. Siapa yang menyebutkan makna yang pertama, makna yang kedua untuk As-Sahih? Ahsan. As-Sahih, terminologi As-Sahih dia memiliki dua makna. Yang pertama maknanya adalah hadis sahih. Atau yang kedua, hadis ini ada di buku sahih. Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dan yang dimaksud di sini adalah di buku Sahih Bukhari. Maksudnya hadis ini ada di buku Sahih Bukhari. Dan disebutkan dalam kitab As-Sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dibenci Allah ada tiga. Satu, orang yang melakukan ilhad di tanah haram. Ilhad adalah berbuat kezaliman. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mengharapkan tersebarnya sunnah jahiliyah di dalam Islam. Orang yang kedua, yang paling dibenci oleh Allah, orang yang mengharapkan tersebarnya sunnah jahiliyah di dalam Islam. Dan yang ketiga, orang yang bersungguh-sungguh menuntut darah seorang muslim tanpa haknya agar tertumpah darahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan sisi pendalilan hadis ini untuk bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam adalah di sabda Nabi yang kedua ya. Wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang mengharapkan tersebarnya sunnah jahiliyah. Dan sunnah jahiliyah adalah seluruh hal yang menyelisihi ajaran Nabi. Dan sunnah jahiliyah adalah seluruh hal yang menyelisihi ajaran Nabi. Maka setiap keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, jika dia dinisbatkan kepada jahiliyah, maka dia terlarang. Setiap keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan, jika kita baca di ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi dinisbatkan kepada jahiliyah, maka dia terlarang. Maka siapa saja yang mengharapkan tersebarnya sunnah jahiliyah di dalam Islam, maka ia adalah makhluk yang paling dibenci Allah. Dan Allah tidak membenci suatu hal kecuali karena itu adalah sebuah keharaman. Dan seorang hamba tidak akan mungkin selamat dari hal ini, menyebarkan sunnah jahiliyah di dalam Islam, kecuali apabila dia menjalankan sunnah-sunnah Islam. Maka memeluk Islam adalah sebuah kewajiban. Maka memeluk Islam adalah sebuah kewajiban dari sisi sini ya. Maka dari hadis Ibnu Abbas kita tahu setelah diutusnya Nabi, sunnah itu ada dua. Yang pertama sunnah jahiliyah, yang kedua adalah sunnah Islam. Sunnatul jahiliyah atau sunnatul Islam. Kita lihat ya, selain sunnah jahiliyah berarti sunnah Islam. Selain sunnah Islam berarti sunnah jahiliyah. Dan tadi kaidahnya adalah setiap keyakinan atau perbuatan atau perkataan yang dinisbatkan kepada jahiliyah maka dia terlarang ya.
Sebagaimana Allah berfirman misalkan di Al-Qur'an, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian wahai wanita bersolek dengan tabarrujal jahiliyah, dengan bersoleknya orang jahiliyah terdahulu. Berarti bersolek diharamkan ya. Kemudian sabda Nabi SAW misalkan arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunaha. Ada 4 hal di umatku, ada 4 hal jahiliyah di umatku yang belum bisa ditinggalkan oleh umatku. Kemudian beliau bilang darbul khudud ya, memukul-mukul pipi, wasyaqul juyub atau merobek-robek saku ya, merobek-robek saku, wan niyahah, meratapi kematian ya. Maka apabila ada perbuatan, ucapan atau keyakinan yang disandarkan kepada jahiliyah, maka ketahuilah bahwa dia terlarang. Kemudian syekhnya menyebutkan perkataan Syekhul Islam bin Taimiyah berkenaan dengan sunnah jahiliyah. Qala Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, qauluhu sunnatan jahiliyah yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyadatin aw fi syakhsin duna syakhsin kitabiyatin aw wathaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalafatin lima jaa bihil mursalun. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah jahiliyah mencakup padanya seluruh perbuatan jahiliyah yang umum maupun yang terbatas. Yang umum yang ada di sebuah kaum, yang terbatas beliau sebutkan, jelaskan, yakni sunnah jahiliyah pada diri seseorang tidak terdapat pada yang lainnya. Kemudian beliau sebutkan sunnah-sunnah jahiliyah itu sunnah jahiliyah baik dari kalangan ahli kitab atau sunnah jahiliyah itu termasuk dari kaum penyembah berhala atau sunnah jahiliyah dari selain keduanya, dari setiap penyelisihan terhadap apa saja yang dibawa oleh para rasul. Jadi perkataan Ibnu Taimiyah di akhir ini layak untuk menjadi definisi sunnah jahiliyah, bahwa sunnah jahiliyah itu adalah apa saja yang menyelisihi yang dibawa oleh para rasul. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang ke-7 di bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam. Wa fi sahihi, kembali terulang ya. Wa fi sahihi an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ya ma'syaral qurra istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida fa in akhadhtum yaminan wa shimalan faqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Dan disebutkan dalam kitab As-Sahih dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai para qurra, istiqamahlah. Maka jika kalian istiqamah, niscaya kalian telah mendahului jauh sekali. Adapun apabila kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, niscaya kalian telah tersesat jauh sekali. Sisi pendalilan hadis ini atau asar ini untuk bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam adalah di perkataan Hudzaifah, istiqamahlah. Karena istiqamah maksudnya adalah menapaki ajaran-ajaran agama Islam. Istiqamahlah. Dan istiqamah maknanya adalah menapaki ajaran-ajaran agama Islam. Dan redaksi istiqamahlah adalah kata kerja perintah. Dan hukum asal kata kerja perintah adalah kewajiban. Maka dari sini memeluk agama Islam adalah sebuah kewajiban. Dan perkataan beliau, wahai para qurra, qurra bentuk jamak dari qari. Dan qari secara harfiah artinya orang yang membaca Al-Quran. Akan tetapi dalam terminologi salaf, lafal qurra itu adalah orang yang mengetahui Al-Quran dan sunnah dan yang mengamalkannya. Jadi lafal qurra, istilah Al-Qurra di zaman salaf dengan zaman kita berbeda sekarang. Kalau zaman kita sekarang Al-Qurra bisa jadi orang yang bagus lantunan bacaan Al-Qur'annya, disebut Al-Qurra. Tapi terminologi Al-Qurra di kalangan salaf tidaklah digunakan kecuali untuk orang yang mengerti Al-Qur'an dan sunnah dan yang mengamalkannya.
Kemudian beliau bawakan dalil yang ke-8 ya. Dalil yang ke-8 di bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam. Wa an Muhammad ibn Waddahin annahu kana yadkhulul masjida fayaqifu 'ala al-hilaqi fayaqul fadzakarahu wa qala anba'ana Sufyan ibn Uyainah an Mujalid ibn Sa'id an Amir asy-Sya'bi an Masruq annahu qala Abdullah ya'ni ibn Mas'ud radhiyallahu an laisa 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu la aqulu 'amun amtaru min 'amin wala 'amun akhsabu min 'amin wala amirun khairun min amir lakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum thumma yahdutsu aqwamun yaqisuna al-umura bi ara'ihim fayuhdamul islamu wa yuthlam. Dari Muhammad bin Waddah bahwasanya ia memasuki suatu masjid lantas berhenti pada sebuah halaqah, kumpulan orang-orang yang sedang belajar ya. Lalu ia berkata, maka perawi menyebutkannya, setelah itu Ibnu Waddah rahimahullah berkata, telah menyampaikan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Mujalid bin Sa'id, dari Amir Sya'bi, dari Masruq, ia berkata, telah berkata Abdullah yakni Ibnu Mas'ud. Berarti ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Tidaklah, kata beliau, berlalu sebuah tahun melainkan tahun yang setelahnya lebih jelek darinya. Kemudian beliau jelaskan tolok ukur lebih jelek darinya itu apa? Aku tidak katakan satu tahun lebih banyak turun dari hujan yang Aku tidak katakan satu tahun lebih banyak turun hujan dari yang lain. Bukan berarti tahun setelahnya lebih jelek, tahun yang setelahnya itu lebih sedikit curah hujannya. Tahun sebelumnya lebih banyak curah hujannya. Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan tidaklah berlalu sebuah tahun melainkan tahun yang setelahnya lebih jelek darinya. Tolak ukurnya bukan hujan. Atau dan satu tahun lebih subur dari yang lain. Bukan tolak ukurnya adalah kesuburan lahan. Serta bukan karena seorang penguasa lebih baik dari penguasa yang lain. Bukan tolak ukurnya adalah baiknya penguasa. Akan tetapi kata beliau, karena meninggalnya para ulama kalian dan orang-orang terbaik dari kalian. Kemudian muncul kaum-kaum yang mengkiaskan berbagai urusan dengan ra'yu, akal-akal mereka, hingga Islam hancur dan rusak. Maka dari perkataan Ibnu Mas'ud ini kita tahu Islam itu hancur dan rusak karena dua hal. Yang pertama, karena meninggalnya para ulama, dan yang kedua, akan muncul kaum-kaum yang mengkiaskan, menganalogikan berbagai urusan dengan akal-akal mereka. Dari perkataan Ibnu Mas'ud kita pahami dua hal ini. Adapun sisi pendalilan perkataan Ibnu Mas'ud untuk bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam adalah kita baca bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan lakin zahabu ulama'ikum wa khiyarikum. Akan tetapi dengan meninggalnya ulama-ulama kalian dan orang-orang terbaik kalian, maka Islam akan hancur dan rusak. Jika kita tidak menginginkan Islam hancur dan rusak karena wafatnya para ulama dan orang-orang terbaik di antara kalian, maka kita harus menjalankan syariat Islam di setiap waktu. Karena ketika kita menjalankan syariat Islam di setiap waktu, hingga jika para ulamanya pun meninggal, Islam akan tetap eksis dan zahir, nampak. Ajaran-ajaran Islam akan tetap nampak. Dan ajaran-ajaran Islam tidaklah sah kecuali dengan Islam. Maka memeluk agama Islam adalah sebuah kewajiban. Paham sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya karena Ibnu Mas'ud mengatakan karena meninggalnya para ulama kalian dan orang-orang terbaik kalian, maka agama ini akan hancur dan rusak. Berarti jika kita tidak menginginkan agama Islam ini hancur dan rusak karena meninggalnya para ulama, kita harus menjalankan syariat Islam
dalam semua waktu, sehingga syariat-syariat Islam tetap eksis walaupun para ulama yang menjelaskan yang hak telah meninggal. Maka masuk ke dalam agama Islam adalah sebuah kewajiban ya. Maka berpegang teguh dengan syariat-syariat Islam adalah sebuah kewajiban. Baik. Berarti kita selesai ya dari bab 2. Dan ini yang dimaksud dengan program Muqaddimatul Ulum, pendahuluan-pendahuluan ilmu ya. Jadi kita nggak menjelaskan setiap ayatnya, setiap hadisnya, karena itu akan memakan waktu yang lama ya. Akan tetapi fokus kita di program seperti ini, Muqaddimatul Ulum, belajar dasar-dasar Islam adalah dengan membahas sebuah buku dan kita mengetahui buku tersebut ya, memahaminya. Misalnya ini perkataan Ibnu Taimiyah, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Buku-buku beliau kebanyakannya seperti ini. Bab wujubid dukhuli fil Islam. Beliau menyampaikan bab, kemudian menyampaikan ayat, hadis dan athar. Dan ini adalah caranya ahli hadis dalam membuat buku-buku mereka. Dalam Sahih Bukhari kita akan dapati seperti ini, bab Islam. Kemudian Imam Bukhari menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan athar. Dan kewajiban kita adalah mengetahui sisi pendalilan penulis. Kenapa penulis menyampaikan ayat itu di bab itu? Kenapa penulis menyampaikan hadis tersebut di bab ini? Gitu ya. Jadi kita harus mengembalikan setiap ayat atau setiap hadis atau setiap perkataan sahabat, apa korelasinya dengan bab yang sedang disebutkan ya oleh penulis. Maka dari sini kita tahu ya ada 8 dalil. Bahkan bisa lebih ya. Kalau kita ambil dari sisi pendalilan setiap dalil, ada yang 2 sisi pengambilan dalilnya untuk setiap dalil. Telah berkumpul pada kita sekurangnya 10 dalil yang menunjukkan wajibnya masuk ke dalam agama Islam. Baik, berarti kita ke bab ketiga ya. Karena bukunya masih tebal ini. Bab ketiga, babu tafsiril Islam. Supaya terbiasa membaca bahasa Arab ya, maka mulai dari malam ini sampai seterusnya salah satu peserta akan baca matannya ya, supaya terbiasa membaca bahasa Arab. Fadhal Pak Kiki. Bab tafsir Islam. Qaulillahi ta'ala fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Baik, ini dulu Pak Kiki, artinya apa? Tafsir Islam. Allah Ta'ala mendebatmu. ketika kalian mendebat. Apabila mereka mendebatmu, aku telah berislam, menyerahkan wajahku kepada Allah dan orang-orang orang yang mengikuti. dan orang-orang yang mengikutiku. Baik. Berarti ini bab yang ketiga ya di buku Fadlul Islam, babu tafsiril Islam. Bab tafsir Islam. Dan Islam memiliki 2 makna. Makna yang pertama, makna umum. Dan makna yang kedua adalah makna khusus. Makna umum untuk Islam adalah istislamul abdi lillahi zahiran wa batina. Menyerahkan diri kepada Allah secara lahir dan batin. Makna Islam secara umum adalah menyerahkan diri kepada Allah secara zahir dan batin. Adapun makna Islam yang khusus, dia memiliki 2 makna. Makna yang pertama, agama
yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna yang pertama, makna Islam yang khusus, dia adalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna Islam yang khusus yang kedua adalah amalan-amalan yang nampak. Berarti kalau kita mau tuliskan ya, al-Islam, Islam ini dua makna, lahu ma'nayan. Dia memiliki dua makna ya. Makna yang pertama, makna umum. Makna umum. Kemudian makna yang kedua, makna khas. Adapun Islam, makna umumnya adalah menyerahkan diri ya, istislamul abdi lillah, menyerahkan diri kepada Allah lahir dan batin. Menyerahkan diri kepada Allah secara lahir dan batin. Ini makna Islam. Dan Islam secara khusus dia memiliki dua makna lagi. Makna yang pertamanya adalah agama yang dibawa oleh Muhammad, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan Islam makna khusus yang kedua adalah amalan-amalan yang nampak ya. Dan makna Islam secara umum yang dia artinya adalah menyerahkan diri kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan agama seluruh para nabi adalah Islam. Kalau kita baca di ayat-ayat Al-Quran, Nabi Isa Muslim, Nabi Musa Muslim, Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Adam, Nabi Nuh Muslim semuanya. Maksud Islam di situ adalah Islam dengan maknanya yang umum, yaitu menyerahkan diri kepada Allah secara lahir dan batin. Adapun Islam, makna Islam secara khusus yang pertama, dia adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti seluruh syariat-syariat, seluruh akidah-akidah masuk ke dalam arti Islam. Salat, puasa, zakat, iman, ihsan, seluruh yang dibawa oleh Nabi itu masuk ke dalam makna Islam secara khusus yang pertama. Adapun makna Islam yang khusus yang kedua, dia adalah amalan-amalan yang nampak. Kapan kita artikan Islam dengan amalan-amalan yang nampak? Apabila dia digandengkan dengan kalimat iman. Jadi apabila Islam dan iman kita gandengkan dalam satu perkataan, nikmat Islam, nikmat iman misalkan ya, maka Islam di situ artinya adalah amalan-amalan yang nampak. Dan iman adalah amalan-amalan yang tidak nampak. Kita sampai nanti ya di dalil yang terakhir di bab ini. Baik. Kalau kita bisa memahami makna Islam dengan maknanya yang umum, dengan dua maknanya yang khusus, maka insya Allah tidak akan ada kesulitan ya ketika membaca dalil-dalil yang disampaikan oleh syekhnya di sini. Dalil yang pertama tadi adalah firman Allah Ta'ala, lalu apabila mereka mendebatmu, wahai Muhammad,
tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku berserah diri kepada Allah. Aku berserah diri kepada Allah. Ini Islam makna secara umum atau khusus? Umum, ya. Karena arti Islam secara umum, maknanya secara umum adalah menyerahkan diri kepada Allah secara lahir maupun batin. Baik. Kemudian dalil yang kedua, Fadhal Fani, kau baca Fani kau. An Ibni Umar atau An Umar? Ibni Umar. Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tusuma Ramadan wa baital haram in istata'ta ilaihi sabila. Ahsan. Tafaqun alaih. Artinya apa nih kau? Dan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW berkata, Islam ada Islam adalah syahadat tiada Tuhan selain Allah, Tiada Tuhan selain Allah, atau tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, adalah Rasul utusan Allah. Yuqimus shalah, mendirikan salat, watu'ti zakat, dan tunaikanlah zakat, watusuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, watu'ti baitul haram, dan berhajilah di baitul haram. Inna istata'ta ilaihi sabila. jika kamu mampu, ya. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu. Insyaallah. Mampu. Jika kamu mampu, ya. Masya Allah. Paniko bukunya Arab. Kita terjemahan, ya. Ahsan ta Paniko. Ini dalil yang kedua, dalil yang disebutkan sama penulis di bab tafsiril Islam dan disebutkan dalam As-Sahih. Maksudnya adalah di buku Sahih. Tapi di sini maksudnya adalah Sahih Muslim. Sahih Muslim. Di buku terjemahan kita Umar. Tapi di buku yang dipegang sama Pak Niko sama Pak Kiki ini Ani bin Umar, ya. Tinggal kita cek nanti, ya, hadis ini apakah dari Umar atau dari anaknya Ibnu Umar. Dari Umar atau dari Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu engkau bersyahadat bahwa tiada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bersyahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Berarti dari dalil yang kedua ini, di bab ini Islam dengan maknanya secara umum atau khusus? Khusus. Khusus makna yang pertama atau yang kedua? Kalau yang kedua tadi kaidahnya kalau dia disebutkan dengan iman atau ihsan. Berarti kalau tidak disebutkan iman, dia masuk ke dalam makna Islam khusus yang pertama, gitu, ya. Jadi seluruh syariat itu dinamakan Islam, ya, atau Islam itu seluruh syariat. Baik, ini, ya. Kemudian kita ambil dalil yang ketiga. Fadhal Pak Budi. Abi
Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an 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 al muslimun syahina muslimuna min diyanihi wa lisanihi. lisanihi wa yadihi Baik, ahsan. wal muhajiru ila tahawafu anhu. Baik. Baik. Artinya apa Buni? Saya baca. Dan dalam hadis Abu Hurairah yang dalam buku disebutkan orang muslim itu adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari Islam dan Ahsan. Baik. Ini ya berarti hadis yang ketiga yang dicetakan Arab, yang bukunya Arab. Berarti tadi ada tambahan hadisnya wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Tapi yang di buku terjemahan itu enggak ada ya. Baik. Ini dalil yang ketiga di bab tafsirul Islam dan dalam as-sahih. Maksudnya as-sahih di sini di buku Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Istilah marfu itu nanti ya akan ada bukunya tersendiri kita ketika masuk ke Mustalahul Hadis. Secara marfu disebutkan seorang muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Seorang muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Berarti tidak ghibah, tidak mencuri gitu ya. Berarti ini penafsiran Islam dengan makna yang umum atau yang khusus? Khusus. Makna yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya, yang pertama. Karena makna Islam yang kedua yang dia artinya adalah amalan-amalan lahir itu apabila digandengkan dengan kata iman. Ya, kata iman. Nanti lebih jelasnya kita baca di dalil yang terakhir ya di bab ini. Baik. Ini jadi dalil yang ketiga, ini penafsiran Islam dengan maknanya yang khusus yang pertama. Bahwa seorang muslim adalah yang selamat muslim yang lain dari lisan dan tangannya, itu adalah syariat Islam. Baik. Kita ke dalil yang keempat. Fadhal Fadias. Fadhal Fadias. Yang anak kenal, yang anak sobat. Yang anak tahu namanya ya. annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam faqala an tuslima qalbaka Allah wa An yuslima qalbuka lillahi. Ahsan. Ini salah ya di buku terjemahan. An yuslima qalbuka. Yang lebih tepatnya an tuslima qalbaka ya. Tu an tuslima qalbaka lillah. Qalbaka lillahi. wali wajhaka lillah wa tusalli salatal maktuban wa tu'addiya zakat Al-mafruḍ. Rawahu Ahmad. Taib. Artinya apa dia? Ya, Allah. Dan dari Bas bin Hakim dan ayahnya, dari ayahnya bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Maka beliau pun bersabda, ayuslima qalbaka Allah Ta'ala wa antus lima tadi ini yang benar ya, antus lima qalbaka. Langsung aja artinya hendaklah. Hendaklah hatimu bersandar kepada Allah Ta'ala, menghadapkan wajah kepada Allah Ta'ala, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ahsan, taib. Nah ini berarti di hadis yang keempat ini
berisi tentang penafsiran Islam secara umum. Karena tadi secara umum Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah secara lahir dan batin. Dan di sini Nabi bilang antus lima qalbaka lillah. Hendaklah hatimu berserah diri kepada Allah. Ini berarti berserah diri secara batin. Kemudian Nabi bilang dan engkau hadapkan wajahmu kepada Allah. Ini berarti menyerahkan diri kepada Allah dengan zahir ya, dengan anggota badan ya. Dan seterusnya engkau mendirikan salat maktubah, engkau menunaikan zakat yang wajib gitu ya. Itu diantara bentuk menyerahkan diri kepada Allah secara zahir. Baik. Kita ke dalil yang terakhir di bab ini. Payanta. Oh. Awan aja. Pantal awan aja. Al wabil ba'si wabil ba'si satu banyak maut ba'dal mauti. Ahsan. Baik, artinya awan aja. Beliau menjawab keimanan. Dia bertanya lagi, beliau pun menjawab, engkau beriman kepada Allah, juga kepada para malaikatnya, kitab sucinya, para rasul utusannya, dan pada hari kebangkitan setelah mati. Ahsan. Taib. Nah, ini berarti definisi Islam masih secara umum ya. Ini Islam, definisi Islam secara umum. Karena Rasul ketika ditanya apa itu Islam, beliau mengatakan engkau berserah dirilah hatimu kepada Allah. Ini makna Islam secara umum. Dan kaum muslimin selamat dari buruknya lisan dan tanganmu. Ini Islam secara khusus di makna yang pertama ya. Berarti sampai sekarang kita belum menemukan Islam yang maknanya khusus yang kedua ya. Dan ini disebutkan dalam hadis Jibril. Di buku Al-Arba'in An-Nawawiyah itu hadis yang ketiga ya, hadis yang panjang. Nanti insya Allah akan ada pembacaan ya di buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Cuman di sana Jibril berkata atau bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam.
Kemudian Nabi bilang, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi ya, Islam itu engkau syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kemudian Jibril nanya lagi kepada Rasul, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian kata Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi, rukun iman gitu ya. Maka dari sini kita tahu Islam apabila digandengkan dengan iman, Islam itu maknanya adalah amalan-amalan lahir. Syahadat nampak, terlihat. Puasa terlihat amalan lahir. Zakat terlihat amalan lahir ya. Haji, zakat amalan-amalan lahir. Adapun iman, jika digandengkan dengan Islam, iman itu amalan-amalan tidak nampak. Beriman kepada Allah, tidak nampak ya, tidak bisa terlihat. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar ya. Jadi ini untuk makna Islam yang khusus. Yang kedua, ini khusus apabila Islam dan iman digandengkan ya. Maka Islam artinya amalan-amalan lahir, rukun Islam maksudnya, dan iman adalah amalan-amalan yang batin. Iya, ya. Yang kedua adalah rukun Islam. Rukun Islam ya. Ini rukun Islam. Ahsan. Baik. Barangkali kita cukupkan sampai sini ya, 2 bab ini. Kalau 3 bab kayaknya kebanyakan ya. Fadal, sampai sini kalau ada yang mau ditambahkan atau kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Salat wajib, salat maktubah, salat wajib. Setiap yang dinisbatkan kepada jahiliyah, keyakinan, perbuatan atau perkataan, dia haram. Ahsan. Fadal, ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Ada sunnah jahiliyah. Berarti kita perhatikan ya. Kalau itu bukan sunnah Rasul, kita pastikan itu sunnah jahiliyah. Hati-hati kita di sini. Ini sunnah siapa? Ketika kita mengerjakan sebuah ibadah ya atau syariat gitu ya. Apakah ini sunnah Nabi? Kalau bukan sunnah Nabi, maka sunnahnya jahiliyah. Hati-hati kita di sini. Pasti amalan bidah. Ya, pasti amalan bidah ya. Sunnah jahiliyah terlarang, otomatis bid'ah gitu ya, seterusnya. Melisani wa yadihi al-muhajiru man hajara Allah wa itu terangkan karena di buku terjemahannya nggak ada ya. Jadi itu terjemahannya wal muhajiru mahajaro manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu, yang dinamakan hijrah adalah hijrah dari hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Jadi hijrah itu sama dia ya, nanti kita sampai di buku salah satu usul ya, insya Allah setelah buku ini kita bahas salah satu usul. Di akhir-akhir buku salah satu usul disebutkan sama beliau tentang hijrah. Dan nanti kita sama ya, rincikan hijrah itu ada makna umum, makna khusus. Di antara makna umum hijrah, hijrah ke negara yang didirikan syariat Islam. Ya. Adapun hijrah secara makna khususnya adalah ini dia, yang hijrah dari keharaman-keharaman Allah.
beramal dengan hadis dhaif. Salah dari awal ya. Karena beramal dengan hadis dhaif, ulama sepakat ya. Mereka tidak membolehkan beramal dengan hadis dhaif. Maka kalau syubhatnya mereka berpegang dengan hadis dhaif, kita jelaskan ke dhaifan hadis tersebut ya. Sehingga memang ini batal dari asalnya. Ketika mereka berpegang dengan hadis dhaif, ini syubhatnya lebih lemah daripada rumahnya laba-laba ya. Karena dia salah berpegang soalnya. Ya. Berbeda kalau hadisnya sahih, sisi pendalilannya di kiri ke kanan kan ya. Maka ini mungkin yang berbahaya. Tapi kalau misalkan sebuah kaum berpegang dengan hadis dhaif, kemudian dia bangun dari hadis dhaif itu pernyataan-pernyataan, maka itu syubhatnya lebih lemah daripada rumah laba-laba ya. Karena dia salah dari asalnya. Kenapa pakai hadis dhaif? Allahu a'lam. Ini apakah bisa kadang bisa kurang, bisa tambah? Di sini maksudnya. Islam juga bisa berkurang dan bertambah dari sini. Karena Islam secara makna khususnya dia adalah agama yang dibawa oleh Nabi. Maka masuk di dalamnya iman, masuk di dalamnya ihsan, gitu ya. Masuk di dalamnya mengerjakan seluruh amalan gitu. Maka dari sisi itu dia bisa berkurang dan bertambah juga. Tapi kalau yang ini, yang makna Islam secara umum, dia adalah menyerahkan diri kepada Allah secara lahir dan batin. Ini supaya kita mengerti bahwa di ayat Al-Quran ternyata Ibrahim juga walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim juga hanif dan muslim. Apa makna muslim? Apakah agamanya Islam? Itu maknanya istislam. Cuman kalau apakah Islam berkurang dan bertambah juga? Naam. Kalau misalkan Islam dengan makna yang khusus yang pertama ini, dia adalah agama yang dibawa sama Nabi ya, masuk di dalamnya iman, ihsan gitu ya. Kita pahami ini gitu ya dengan baik. Insya Allah kita akan paham ketika membaca ayat sama hadis. Nanti iman pun begitu ya, ada makna umum, makna khusus. Ihsan pun ada makna umum, ada makna khusus nanti. Baik. Ini yang dinamakan muqaddimatul ulum, pendahuluan ilmu ini ya. Dari dasar bener kita ini. Cukup ya. Kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.